Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Si Imon. Dan untuk kisah yang akan kubawakan hari ini, masih dengan legenda hantu Jepang yang terlihat aneh di mata manusia dengan memiliki mulut yang berjumlah 2. Dan di penjelasan ini juga menyebutkan sebagai negara penjajah, Jepang memiliki banyak cerita mitos, kisah atau legenda di dalamnya. Tentunya cerita tersebut tidak hanya sebuah mitos yang menyenangkan, tetapi juga terdapat mitos yang menyeramkan, seperti kisah-kisah hantu yang lumayan banyak di Jepang. Seperti salah satunya kisah mitos Futakuchi Onna, atau bisa disebut dengan wanita bermulut 2. Merupakan sama halnya dengan monster Jepang. Mereka dipercaya memiliki wujud wanita yang memiliki 2 mulut. Yang normal terletak pada wajahnya, dan yang kedua di belakang kepalanya, atau di balik rambut-rambutnya yang panjang. Jadi tengkorak kepalanya tersebut dapat terbuka membentuk bibir, gigi dan lidah, menciptakan mulut yang lebih besar dari biasanya. Dalam cerita rakyat Jepang yang tersebar, Futakuchi Onna termasuk dalam kelas cerita yang sama dengan Roku Rokubi, Kuchisaki Onna, dan Yamauba, karena memiliki kisah seorang wanita yang menderita penyakit kutukan atau supranatural yang mengubahnya menjadi makhluk halus atau yokai. Dalam kisah-kisahnya, Futakuchi Onna tidak akan sembarangan menampakkan mulut keduanya kepada orang-orang, dan hanya akan menampakkan bila dalam keadaan terdesak ataupun jati dirinya telah ketahuan terlebih dahulu. Dalam beberapa kisah, asal mula Futakuchi Onna sering dikaitkan dengan betapa sedikitnya seorang wanita makan. Terbentuknya Futakuchi Onna adalah seorang istri yang pelit dan jarang makan. Untuk mengatasi hal ini, mulut kedua secara misterius muncul di bagian belakang kepala wanita tersebut. Mulut kedua ini sering mengumumkan hal-hal yang dengki dan mengancam wanita tersebut dan menuntut makanan. Jika tidak diberi makan, itu bisa menjerit, menjijikkan, dan menyebabkan wanita itu sangat sakit. Akhirnya rambut wanita itu mulai bergerak seperti sepasang ular, membiarkan mulut membantu makanan wanita itu. Sementara tidak ada makanan yang melewati bibirnya yang normal. Mulut di bagian belakang kepalanya menghabiskan 2 kali lipat makanan daripada mulut asli wanita tersebut. Dan dalam cerita lain juga menuturkan, mulut menyeramkan ini terbentuk saat seorang wanita pelit terkena pukulan kapak suaminya saat dia sedang memotong kayu. Lalu, dan lukanya itu pun tidak pernah sembuh. Kemudian cerita lainnya mengisahkan seorang wanita sebagai ibu yang membiarkan anak tirinya meninggal karena kelaparan, sambil menjaga agar keturunannya tetap sehat. Diyakini anak yang diabaikan tersebut menuntut balas kepada ibunya yang telah membuat dirinya meninggal karena kelaparan. Kisah lainnya juga ada yang menceritakan bila seorang pria tua tinggal di desa kecil, dirinya tidak pernah menikah karena dia benci membuang-buang uang. Dalam pikirannya, dirinya harus mengeluarkan uang untuk membiayai istrinya hidup seperti makanan. Karena itu, dia tidak ingin hartanya dibuang begitu saja. Tetapi, suatu saat, dia menemui seorang wanita yang dikabarkan tidak pernah memakan apapun setiap harinya. Pria tersebut pun langsung melamar dan mengajaknya menikah. Karena melihat wanita tersebut adalah pekerja keras dan tidak pernah makan, pria kikir itu sangat gembira. Namun setelah beberapa hari dirinya mulai merasa aneh, mengapa gudang penyimpanan beras miliknya mengalami kepengurangan. Suatu hari pria kikir tersebut memutuskan untuk tidak bekerja dan melakukan pengintaian terhadap istrinya tersebut. Dari belakang dirinya melihat kepala istrinya terbuka dan muncul sebuah mulut besar dan aneh. Rambut-rambutnya bergerak seperti sebuah ular, mengambil beras-beras dan makanan lain yang ada di sekitarnya. Saat itu istrinya tersadar bila suaminya mengetahui identitasnya dan langsung menyerang, namun pria kikir tersebut berhasil kabur dan bersembunyi di gunung. Beberapa hari menjelang setelah memiliki keberanian, dirinya memutuskan untuk kembali melihat rumahnya, namun ternyata wanita tersebut telah hilang dengan menghabiskan semua stok makanan yang ada. Setelah kejadian ini, pria tersebut tidak pernah lagi menikah.
Dan pada saat ini, kehadiran Futaku Chiona juga populer di dalam dunia entertainment dan juga pop kultur. Banyak tokoh-tokoh atau konsep karakter yang didasarkan dari kisah Futaku Chiona ini. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu penjelasan pada video ini tentang urban legend Futaku Chiona dari negara Jepang. Dan nantikan video berikutnya. Agar kalian tidak ketinggalan, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu tentang video-video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.